Pelelangan obat akan segera dimulai. Secara alami, Xiao Li membocorkan acara lelang yang akan diadakannya. Bahwa akan ada banyak pil obat langka yang akan dijual. Sehingga kabar itu menyebar, dan menarik perhatian banyak orang penting yang ingin datang. Tidak hanya itu, kabar itu juga sampai kepada emas perak bersaudara, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan datang ke acara lelang yang akan diselenggarakan oleh Gerbang Xiao. Singkat cerita, tibalah waktu hari lelang itu. Di luar dugaan kerumunan di kota Feng telah mencapai jumlah yang tidak terhitung, bahkan melebihi periode ketika aliansi hitam masih ada. Ini menandakan betapa suksesnya ide Xiao Li tentang lelang yang berspesialisasi dalam pil obat. Saat semua sudah berkumpul di aula, sosok Xiao Li keluar dari belakang panggung di depan garis pandang semua orang. Akhirnya dia berdiri di atas panggung dengan tenang dan tanpa rasa takut. Saya adalah Xiao Li, orang yang mengatur urusan Gerbang Xiao. Dan hari ini kami mengadakan lelang untuk pertama kalinya. Harap semua tenang dan bersabar dalam menunggu urutan obat yang akan dilelang. Setelah mendengar perkataan Xiao Li, emas perak bersaudara yang tadi menutup mata, mulai membuka matanya, seraya mengatakan kepada Xiao Li, untuk menghadirkan pemimpin Gerbang Xiao yang sebenarnya. Melihat sosok emas perak bersaudara, raut wajah Xiao Li menjadi jelek, dan tidak nyaman. Namun beberapa saat kemudian, terdengar suara tawa yang bergema di aula. Lalu berkata, Han Feng sudah mati di tanganku. Apa yang salah denganku? Jika aku kini mengambil alih kota Feng. Bersamaan dengan itu, Xiao Yan pun muncul di tengah-tengah panggung lelang. Seketika emas perak bersaudara menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, kau telah membunuh ketua aliansi hitam Han Feng. Tapi kau masih berani datang ke wilayah sudut hitam. Han Feng sudah meninggal. Aliansi hitam sudah dibubarkan. Pemenang menjadi raja. Sedangkan yang kalah harus menyerahkan tahtanya. Tentu aku punya hak untuk mengambil keuntungan di kota Feng. Jika kalian tidak puas, kalian bisa merebutnya kembali dariku. Seketika emas perak bersaudara naik pitam dengan perkataan Xiao Yan barusan. Bocah nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat mendominasi wilayah sudut hitam dengan hanya mengalahkan Han Feng? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Akhirnya emas perak bersaudara menggabungkan kekuatannya. Dan kekuatannya itu. Setelah itu kekuatannya menjadi melonjak naik pesat. Selain membunuhmu, aku juga akan membunuh seluruh Gerbang Xiao. Lalu di belakang mereka yang pernah menjadi anggota aliansi hitam berteriak semangat. Seolah pasukan emas perak bersaudara yang siap membantu emas perak bersaudara kapan saja. Kekuatan yang terpancar dari emas perak bersaudara menyebar ke seluruh aula lelang. Sehingga membuat sebagian orang yang tingkat bertarungnya rendah menjadi ketakutan. Namun di sisi lain, 3 faksi besar yang sudah bergabung dengan Gerbang Xiao hanya tersenyum melihat kebodohan emas perak bersaudara. Kedua orang tua ini mungkin tidak beruntung kali ini. Ucap salah satu ketua dari faksi 3 kuat itu. Mereka saling memandang satu sama lain, sambil tertawa dingin. Karena emas perak bersaudara tidak menyadari bahwa di belakang Gerbang Xiao ada elit Douzong. Lalu Xiao Yan pun berbicara di aula. Hari ini adalah hari di mana Gerbang Xiaoku mengadakan lelang. Siapapun yang mengacaukannya, akan dipandang sebagai musuh. Emas perak bersaudara hanya tertawa mendengar perkataan Xiao Yan. Tidak beberapa lama, muncullah sesosok wanita anggun nan cantik. Di tengah-tengah pelelangan, semua sorot mata terkunci memandang kehadiran Medusa, yang bisa merasakan kekuatan Medusa. Merasa sangat ketakutan. Bahkan emas perak bersaudara juga merasa ketakutan, ketika melihat sosok Ratu Medusa. Dalam hatinya bergumam, sialan, bukankah wanita ini yang mengejar Xiao Yan? Mengapa dia muncul di tempat ini untuk membantunya? Wajah emas perak bersaudara menjadi pucat. Aura kuat yang dipancarkan emas perak bersaudara perlahan melemah, seiring kemunculan Ratu Medusa. Tapi seseorang di belakang emas perak bersaudara, yang tidak tahu kepada Ratu Medusa, mengatakan, Penatua Emas, Penatua Perak, kota Feng adalah markas besar aliansi hitam. Selama kalian memberikan perintah, aku jamin Gerbang Xiao akan musnah dalam waktu setengah hari. Setelah mendengar kata-kata dari belakang, emas perak bersaudara berbalik, dan malah memarahi orang yang berkata demikian. Dasar bodoh, kalian buta. Han Feng meninggal di tangan pemimpin Gerbang Xiao, dia mempunyai hak untuk mengambil kota ini. Sejak kapan kau begitu naif? Seluruh di aula tercengang melihat emas perak bersaudara memarahi orang yang di belakangnya. Karena tidak ada pilihan lain, emas perak bersaudara kembali duduk di kursinya.
sambil menatap wajah dingin Medusa yang berada di samping Xiao Yan. Lalu Xiao Yan berkata ke semua orang, semuanya apa yang terjadi sebelumnya hanyalah candaan semata. Acara utama lelang pil obat akan diadakan selanjutnya, lalu acara lelang pun diserahkan kepada Xiao Li, dan Xiao Yan akhirnya kembali ke belakang panggung, bersama dengan Medusa. Setelah Xiao Yan dan Medusa pergi, Xiao Li mengangkat tangannya. Lalu datanglah pelayan membawa nampan perak ke atas panggung, sebagai barang yang akan dilelang. Setelah Xiao Yan dan Medusa berada di belakang, Xiao Yan berterima kasih kepada Medusa. Terima kasih banyak untuk hari ini. Lalu pelan-pelan Xiao Yan berkata kepada Medusa, bisakah kau tidak memperlihatkan terus wajah dinginmu? Aku tahu alasan Anda menyetujui permintaanku karena pengaruh dari piton penelan surga. Medusa mengangkat alisnya, namun tetap diam. Lalu Xiao Yan melanjutkan, sebenarnya tidak ada banyak dendam dan kebencian di antara kita kan? Saat di dunia magma aku benar-benar minta maaf, karena aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku saat itu. Lalu Medusa berkata, jika kamu tidak membawa piton penelan surga, semua masalah yang merepotkan ini tidak akan terjadi. Sekarang kamu masih berani mengatakan kalau di antara kita tidak ada dendam satu sama lain. Xiao Yan tertawa getir mendengar perkataan Medusa. Singkat cerita, pelelangan sudah berakhir, dan sukses dengan keuntungan yang lumayan besar. Keuntungan itu Xiao Yan tidak lupa untuk membaginya dengan 3 faksi besar. Dia membagi hasil keuntungannya dengan rata, karena mereka juga berjasa untuk menjaga keamanan di pelelangan. Lalu dengan uang itu, Xiao Li langsung membeli bahan obat yang sangat mahal, untuk membuat pil untuk membangunkan kembali gurunya Yao Lao. Lalu di suatu tempat, di hutan dalam, di mana itu jauh dari pemukiman, dan di atas batu besar, Xiao Yan duduk bersila. Sebelumnya Xiao Yan sudah berpesan kepada Xiao Li, kalau dia akan mengasingkan diri untuk sementara waktu dan menyerahkan urusan gerbang Xiao kepada Xiao Li. Lalu dia melihat ke kiri dan ke kanan. Kailin, aku akan merepatkanmu lagi. Tolong jangan biarkan apapun menggangguku. Tentu saja itu adalah pesan kepada Medusa, yang selalu ada di dekatnya. Walaupun tidak terlihat, walaupun tidak ada jawaban dari Medusa, tapi Xiao Yan sudah tahu. Mungkin Medusa tidak menjawab, tapi Medusa adalah orang yang selalu menepati janjinya. Lalu dengan keadaan bersila, Xiao Yan mengeluarkan tungkunya, dan mulai membuat obat, dengan ramuan yang didapatkannya. Sebulan sudah, Xiao Yan meracik pil di hutan dalam, namun masih membutuhkan waktu lagi sekitar 7 hari untuk menyempurnakannya, dan akhirnya dengan susah payah Xiao Yan berhasil membuat pil pemulihan. Lalu selama 10 menit dia beristirahat, dan sejenak melihat cincin hitam tempat diamnya gurunya. Lalu Xiao Yan melepaskan cincin hitamnya kemudian melemparkannya ke dalam api yang membara di dalam kuali obat dengan cara terampil. Tapi tidak disangka ternyata cincin hitam itu mempunyai pertahanan diri yang kuat. Lalu tidak lama cairan warna-warni membungkus cincin hitam itu. Lalu pelan-pelan bergabung dengan cincin hitamnya. Lalu di bawah tatapan kegembiraan Xiao Yan, lapisan cahaya samar yang mewakili kehidupan secara bertahap melonjak ke permukaan cincin hitam gelap. Guru, sudah waktunya kamu bangun, gumam Xiao Yan.